Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu lagi dengan channel Manu Baribaya. Seperti biasa kita akan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi motivasi, terutama bagi peternak lebah pemula. Jadi ceritanya kita ketika baru 2-3 kali hujan, kita pasang kotak jebakan banyak sekali. Dan ketika hujan mulai intens, mulai curah hujan tinggi, kotak-kotak lebah itu mulai terisi karena lebah-lebah yang ada di alam sarangnya terisi air hujan. Dan salah satunya kotak yang kita pindah bagian bawah ini. Jadi tadi subuh kita lihat ternyata koloninya di luar sangat besar, karena mungkin kotaknya kecil, koloninya besar, ditambah 1 bulan di lokasi budidaya. Dan sekarang mulai banyak sekali bunga kaliandra, akhirnya larva dan madu ada kemungkinan sudah penuh. Nah, kita akan coba pindah. Seperti apa keseruannya, tidak berlama-lama, selalu ikuti Madu Maribaya. Ini sudah tidak bisa ditunda nih, sore nanti harus dipindah karena terlihat sekali koloninya banyak sekali di luar karena di dalam sudah terlalu penuh. Terus untuk premnya sekarang sudah mulai banyak terisi madu, jadi makin penuh di dalam, sudah tidak ada tempat untuk membuat sisir atau sarang. Ini bagian luarnya banyak sekali, ini hampir ada 2 genggam. Nah, beginilah apabila awalnya kita mendapatkan koloni utuhan, jadi koloni yang pindah satu sarang ke kotak jebakan. Sebenarnya kalau kita masang jebakan dengan ukuran yang langsung sesuai dengan kotak budidaya, tidak mesti berpikir untuk memindahkan, karena setelah utuh seperti ini, makin utuh makin berkembang lebih cepat juga. Tetapi dengan pola kotak kecil ya terpaksa kita harus memindahkan. Walaupun demikian tidak ada masalah karena premnya kita tinggal angkat, tinggal pindah ke kotak budidaya, dimana antara ukuran kotak budidaya dengan prem sudah sesuai, hanya besarannya yang berbeda. Yang tadinya kotak jebakan hanya berkisar 4 atau 5 prem, ya di kotak budidaya bisa sampai 10 prem. Ya mungkin itu. Alhamdulillah nih sudah terlihat hasilnya. Ini koloninya sangat besar karena satu kotak jebakan ini kita pindah dari lokasi jebakan ke lokasi budidaya ini baru sekitar 1 bulan, terhitung musim hujan. Waktu itu kita dapatkan dari koloni awalnya emang sudah penuh dan disimpan 1 bulan. Ini madunya juga sangat penuh, dan kita kalau seandainya tidak dipindah, ini sayang koloninya karena koloni sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pindah ke kotaknya cukup besar, ini premnya melebihi seperti ini. Jadi nanti akan kita ikat ke sini pakai kawat, karena kalau pakai tali nanti talinya akan diputuskan. Jadi pakai kawat, prem yang sudah ada nanti diikat ke prem yang ini, baru kita masukkan ke kotak yang baru. Itu teorinya seperti itu. Seperti apa kita akan mulai, tapi sebelumnya kita akan tenangkan dulu supaya lebahnya tidak terlalu aktif dan mudah kita untuk memindahkannya. Ya, bismillah. Kita coba angkat dulu satu. Ya, seperti ini. Karena ini premnya tebal, akan kita bersihkan dulu ini yang bagian atasnya. Nih, bagian atasnya bersihkan dulu supaya ketika kita ditempel prem yang baru akan diam. Mungkin ini teori ini baru kita terapkan juga, karena kalau seandainya kita pasang dengan prem biasa
ini terlalu kecil untuk koloni ini koloninya koloni besar, jadi sayang. Akan kita coba agar koloninya bisa lebih sempurna. Ini diikat pakai kawat, tapi kawatnya kawat yang lentur biar mudah tanpa harus menggunakan alat. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sudah coba. Nah, seperti ini. Kita masukkan langsung satu. Nah, coba satu. Nah, ini yang kedua. Kita coba angkat. Wah, ternyata madunya tebal. Harus sedikit kita potong. Kita buang sedikit madunya agar bisa diangkat. Ya. Nih yang kedua. Nah, ini rem yang ketiga. Sedikit miring karena nah, ini larvanya penuh, madunya juga full. Wah, sudah full segel madunya pun. Kita bersihkan dulu bagian atasnya supaya mudah disambung. Nih. Nah, seperti ini. Kemudian ini saja nih. Nah, cukup. Kita ikat. Kawatnya kawat yang lentur. Kalau seandainya kawat tidak ada, bisa memakai tali bambu, itu lebih bagus. Nah, ini seperti ini nih. Nah, udah diikat pakai kawat. Jadi frame yang awal di bawahnya kita tempel, disambung dengan frame bagian atas. Karena ini sarang dan madunya sangat banyak, kita akan coba diperbesar dan diperpanjang. Mudah-mudahan ini semuanya sukses. Sudah, kita masukkan. Nah, kemudian satu lagi. Frame terakhir. Ini frame terakhir, bisa dilihat. Wah, madunya sangat luar biasa sekali. Nah, wah, nih
Wah, larvanya madunya siap panen sebenarnya, tapi kita tidak akan panen saat ini karena tujuan kita kali ini bukan untuk panen tapi untuk memindahkan frame. Nah, memindahkan frame dan memindahkan lebahnya biar jadi koloni yang sangat luar biasa. Nah, ini satu ikat dulu. Kemudian dibalik. Nah, mungkin teori ini bisa juga diterapkan oleh siapapun dan dimanapun apabila memiliki koloni yang luar biasa besar, bisa diterapkan dengan teknik ini. Nah, mungkin yang ini mau dipanen saja karena ternyata malah lepas. Barunya sebagian kita panen saja, ini kita potong saja karena barunya sangat banyak dan lepas, jadi nanti manual saja kita frame-nya frame manual, di larvanya diikat secara manual. Wow, mantap sekali, bukan basa-basi ini. Kita lanjut dulu. Nah, seperti ini aja. Apabila kita memindahkan sarang dari alam, tinggal diikat pakai tali seperti ini, kemudian dimasukkan ke kotak yang dijadikan kotak budidaya. Nah, baru ini tinggal kita pindah lebahnya ke kotak budidaya. Seperti itu. Kita akan pindah kotak budidaya, dipindah di bekas kotak jebakan, dan kotak jebakan dipindah ke bawah sedikit biar kita mudah masukkannya. Nah, selanjutnya kita akan coba memindah lebahnya. Nah, ini serokan demi serokan akan kita pindah, tinggal masukkan ke bagian bawah. Nah, seperti ini nih. Dia nanti di sana. Kita lanjut untuk memindahkan koloni lebahnya. Ya. Kalau seandainya dirasa sudah banyak, kita tinggal atur frame sisanya untuk
ditata agar nanti pas ditutup kita tidak mesti repot buka-buka lagi. Ini kita buka dulu. Nah, seperti ini. Coba tutup pelan, jangan sampai ada lebah yang tertindih, kasihan, karena ini adalah pekerja ya. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita masukkan bagian depan saja dari pintu masuk. Nah, ini tinggal serok-serok saja seperti ini. Kemudian di dalam proses pemindahan seperti ini harus hati-hati apabila ada tawon. Kita tawonnya di geprak saja supaya jatuh. Jadi khawatir nanti pas kita serok ternyata ratu, khawatirnya ratu terbang kena tangkapan tawon, jadi bahaya itu. Jadi kalau lagi proses pemindahan seperti ini ada tawonnya digeprak saja. Perlahan saja ini sampai dengan satu kotak itu pindah semua tanpa tersisa. Nah, ini harus berhati-hati juga apabila ada sosok ratu, harus cepat dikondisikan. Nah, kebetulan sosok ratu sudah masuk ke kotak, jadi kita sebenarnya dibiarkan begini saja tidak masalah, karena apabila ratu sudah bisa dikondisikan, maka lebah pekerja dengan sendirinya akan masuk, karena feromon yang ditimbulkan dari aroma ratu itu sudah berada di dalam kotak, jadi tidak masalah. Dan satu hal, kenapa proses pemindahan ini tidak boleh di musim hujan, maksud saya di saat hujan, karena apabila di saat hujan maka feromon itu tidak akan berfungsi, bau ratunya tidak akan berfungsi. Jadi apabila lebah ratu pindah tidak masuk kotak, maksud saya keluar ketika proses pemindahan sebelum dimasukkan ke kotak budidaya malah kabur, nah itu biasanya tidak terdeteksi sama lebah pekerja. Itu yang menjadikan kenapa di saat hujan tidak boleh memindahkan lebah. Mungkin demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motivasi dan salah satu contoh yang bisa ditiru. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Selalu ikuti channel Manu Baribaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.